Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, MIA Journey. Sesuai dengan judulnya, orang Arab bisa bahasa Indonesia? Jawabannya bisa. Khususnya Mekah sama Madinah. Aku nggak tahu sama kota Arab Saudi yang lainnya. Aku nggak tahu sama Arab yang lain. Aku taunya Mekah sama Madinah. Sebagian besar dari mereka itu bisa berbahasa Indonesia. Khususnya para pedagang. Mungkin sebagian dari mereka fasih dalam berbahasa Indonesia. Sesuai dengan pengalaman aku ya, untuk keluar negeri itu kalau punya pengetahuan bahasa yang sedikit itu agak kesusahan juga, khususnya aku yang ya bahasa Inggrisnya pas-pasan ya, kurang lah ya mungkin juga, dan juga bahasa Arabnya enggak banget. Aku nggak bisa berbahasa Arab, aku cuma tahu kayak ahlan wa sahlan, ya habibi, atau enggak sabah al khair, laila sa'id, ana izmi, assalamualaikum, masmuk, ya itu doang. Aku nggak tahu yang lainnya, dan itu mungkin agak kesusahan, apalagi aku yang buat pertama kali pergi ke Arab Saudi, terus mikirnya aduh nanti di sana gimana ya. Tapi sampainya di sana mengejutkan karena kebanyakan dari mereka tuh bisa berbahasa Indonesia, khususnya para pedagang. Mereka bahkan kenal sama Raffi Ahmad. Aku nggak tahu mereka ini tahu nggak sih sama Raffi Ahmad yang sebenarnya, dan mereka juga tahu tentang Pak Jokowi, mereka tahu Ayu Ting Ting. Ya untuk bagi orang seperti aku yang pertama kali kayak, hah, tahu dari mana, kok bisa gitu kan. Dan buat teman-teman yang lupa buat menukar uang riyad itu, jangan khawatir, kebanyakan dari mereka itu bisa, bukan, maksudnya tuh punya uang rupiah. Jadi ya sampai di sana kita kayak nggak terlalu kikuk gitu, karena mereka bisa bahasa Indonesia, mereka tahu sama orang Indonesia, dan mereka punya uang Indonesia. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang sama kayak aku yang nggak bisa banget berbahasa Arab, dan juga bahasa Inggrisnya mungkin pas-pasan. Jadi jangan khawatir, mereka ngerti bahasa Indonesia. Sesuai dengan pengalaman aku punya sedikit pengalaman waktu pertama kali umroh waktu itu. Untuk penjaga masjidnya mungkin kayak yang pakai jubah hitam cewek. Kalau yang buat yang perempuan pasti yang jagainya perempuan juga kan. Mereka itu bahkan tahu loh kalau misalnya orang Indonesia, kalau misalnya mereka pengen negur itu ya ibu, ya ibu. Kalau iya itu kan di Arab itu kan kayak hey gitu kan, ya ya habibi kayak gitu, atau ya gitulah pokoknya ya. Jadi mereka ya ibu, tidak ibu, atau enggak mereka bilang ya ibu jangan ya ibu gitu. Jadi aku, hah, mereka kok tahu gitu. Terus juga petunjuk-petunjuk yang ada di masjid itu ada pakai bahasa Indonesia, karena mungkin jamaah Indonesia tuh termasuk jamaah yang banyak di Arab Saudi. Ada juga dari Malaysia juga kan pakainya bahasa Melayu, jadi agak mirip-mirip gitu kan. Jadi petunjuknya itu juga ada yang berbahasa Indonesia. Aku bangga, kaget juga gitu kan ya. Dan juga waktu ke pasar aku juga aku nggak tahu sama pasar yang lain. Aku nggak tahu, kayak aku nggak pernah ke McD-nya Arab ataupun Starbucks-nya Arab. Aku nggak tahu. Aku taunya cuman pasar-pasar kaki lima yang ada di sekitaran masjid. Jadi mereka itu bisa berbahasa Indonesia. Aku sempat kaget juga awalnya. Aku bingung mau ngomong apa kan. Ya udah, mereka menawarkan pun pakai bahasa Indonesia. Jadi wow gitu kan. Ya udah, jadinya aku ya ngobrol pakai bahasa Indonesia juga. Terus aku sempat waktu itu lupa pengen minta kresek. Aku bingung nih ngomongnya apa. Mereka ngerti kresek gak ya? Kalau di Sumatera itu kan asoy, nggak mungkin mereka pasti nggak ngerti asoy itu apa gitu kan. Apalagi asoy gitu, kresek aja mungkin mereka nggak ngerti gitu kan. Jadi aku bingung, sempat lupa, aduh bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Arabnya apa gitu kan. Tapi mereka malah nawarkan sendiri, ibu mau apa? Mau plastik, kata dia gitu. Itu orang Arab asli loh, Indonesia asli loh teman-teman, bukan orang campuran Indonesia Arab, bukan, mereka Arab asli. Dan mereka bilang, ibu mau plastik? Iya gitu kan. Ya mereka bisa teman-teman. Dan juga penjaga masjid waktu itu, aku pengen sesuai dengan video sebelumnya aku udah kasih tahu kalau Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu kan luas banget. Apalagi Masjidil Haram itu kan membingungkan karena ada banyak tangga yang sama, pintu yang sama, jalan yang sama. Jadinya aku bingung kan. Apalagi aku jamaahnya semuanya udah tua, jadi aku kan harus bimbing mereka juga.
Nah aku nanya sama yang jaga itu kan, sama orang Arab yang suka pakai sorban. Jadi aku nanya pakai bahasa Inggris, ya sosokan pakai bahasa Inggris waktu itu kan. Jalan mau keluar gimana, di mana gitu kan aku bilangnya. So, dia bilang, oh lurus naik tangga belok kiri. Aku udah susah-susah pakai bahasa Inggris tapi mereka bisa bahasa Indonesia. Ya udah, ngapain aku repot-repot bahasa Inggris kan? Jadi ya udah, oh terima kasih gitu kan. Mengejutkan tapi seru juga gitu kan. Ya udah, kalau misalnya teman-teman yang khawatir nanti kalau pengen umroh aku nggak bisa bahasa Arab, aku nggak bisa bahasa Inggris gimana gitu kan, nanti kalau aku nyasar gimana, nanti kalau aku pengen ini mau gimana, tenang aja teman-teman, mereka bisa bahasa Indonesia dan mereka pun punya uang 5.000, mereka punya uang 10.000, jadi nggak perlu aku bahkan agak dibecandain sama yang bawa aku waktu itu, bilangnya aku pengen nukarin uang, katanya kamu uang red buat apa, mereka punya buat uang rupiah. Oh iya ya, ya udah, ternyata bener, makan teman-teman mau beli yang kaki lima jajanan itu mereka punya uang rupiah, jadi jangan khawatir. Aku mewakili teman-teman semua yang ya buat yang pertama kali, buat yang nggak bisa bahasa Inggris, buat yang nggak bisa bahasa Arab, jangan khawatir teman-teman, mereka semuanya bisa berbahasa Indonesia. Dan juga aku lihat video baru-baru ini temanku memposting video kalau ada ayo ibu video-video orang Arab yang sedang jualan gitu kan. Nah bener, memang kayak gitu, mereka bahkan bilang ayo ibu ini baju Ayu Ting Ting, ibu ini baju Raffi Ahmad, kata dia gitu, rakyatnya Pak Jokowi ayo masuk datang gitu loh teman-teman. Bahkan aku juga punya pengalaman yang ya dibilang seru-seru, dibilang sedih karena pertanyaannya mungkin agak menyedihkan, tapi juga senang juga dan juga lucu juga gitu. Jadi aku pergi ke satu toko di dekat, waktu itu Mekah atau Madinah aku lupa lagi. Jadi aku masuk ke toko itu, para jamaah yang bareng sama aku itu kan lagi belanja kan. Jadi aku nggak beli apa-apa, aku cuma lihat doang. Terus waktu itu dia nanya, namanya siapa? Indonesia teman-teman, ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan. Namanya siapa ibu, kata dia gitu kan. Aku dipanggil ibu, aku belum ibu-ibu tapi dipanggil ibu, ya udah nggak apa-apa, lagian di Indonesia juga banyak yang ngomongin aku ibu, jadi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ibu namanya siapa? Nama saya Keke gitu kan. Aku tahu karena susah, namaku tuh panjang, jadi aku takutnya mereka nggak bisa, ya udah panggilan aja Keke gitu kan. Oke, buat yang di Jawa mungkin yang di teman-temanku yang di Sunda Keke gitu kan. Kalau aku ngomongnya Keke karena di Sumatera, jadinya aku bilang Keke, oh Kiki, kata dia gitu. Ya udahlah, terserah lah mau manggil apa, nggak apa-apa gitu kan. Jadinya mereka nanya, udah kawin? Aku langsung membeku gitu kan. Udah kawin, soalnya itu tuh kan pertanyaan yang sensitif. Di Indonesia pun kita juga kalau dikasih pertanyaan kayak gitu kan kayak kayak petir di siang bolong gitu kan. Ya maaf buat teman-teman yang ngerasa aku lebay, tapi itulah reaksi aku terkejut teman-teman, aku terkejut banget, aku kaget. Ya aku bilang gitu kan, maksudnya pengen nanya lagi, emang tadi bener gak sih dia nanya kayak gitu. Ibu sudah kawin? Hah? Kawin? Belum, aku bilang gitu. Kenapa ibu tidak kawin? Ibu tidak mau kawin, kata dia gitu. Mungkin maksudnya nikah kan, tapi kawin itu kan agak aneh gitu kan. Tapi ya udahlah. Belum aku bilang. Kenapa ibu tidak kawin? Kalau di sini seumuran ibu seperti ibu ini itu sudah kawin. Ibu kenapa tidak mau kawin? Ibu tuh harus kawin, kata dia gitu kan. Masa dia ngomong kayak gitu? Mungkin dia bercanda gitu kan. Tapi aku agak shock gitu kan ditanyain hal yang kayak gitu kan. Sedangkan di Indonesia aja kalau aku ditanya kayak gitu agak sedikit shock gitu kan. Orang Arab loh ini yang nanya, aku nggak kenal dan ini tuh di Arab gitu kan, dengan pertanyaan yang sama. Itu agak terkejut juga gitu kan. Jadinya nenekku yang bareng sama aku, nggak nenek kandungku ya, pokoknya semua jamaah itu aku udah panggil nenek gitu kan. Mereka bilang enggak, dia masih kecil, katanya gitu kan, dia itu masih kecil, belum kata nenekku gitu buat ngebelain. Terus mereka bilang enggak, kalau tidak, kata dia gitu kan, di sini kalau seperti ibu sudah kawin, katanya. Ibu kenapa tidak mau kawin? Ibu tidak mau kawin, kata dia gitu kan. Logatnya nggak kayak gini ya, pokoknya dia logat Arab tapi bahasa Indonesia gitu kan. Saya mau pak, cuman belum, saya bilang gitu kan. Jadinya
ya mereka kayak bingung gitu, kenapa tidak kawin, kenapa ibu tidak mau kawin, ya haja. Jadi kalau di Arab itu mereka selain kalau manggil ibu, mereka juga manggilnya haja ataupun haji gitu kan, yang buat walaupun kita umroh mereka tetap manggilnya haji ataupun haji. Jadi haji kiki kenapa tidak mau kawin, sampai aku keluar dari toko itu mereka selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Ya aku mau jawab apa gitu ya, memang belum waktunya mungkin gitu ya. Dan aku tuh ya itulah pengalaman. Jadi mereka jangan khawatir buat teman-teman, mereka bisa loh berbahasa Indonesia. Aku nggak tahu Jeddah, aku nggak tahu Taif, aku nggak tahu Riyadh, aku nggak tahu kota-kota Arab yang lain, aku nggak tahu selain di luar Arab Saudi kayak Iran, Irak ataupun yang lainnya, aku nggak tahu mereka bisa bahasa Indonesia atau enggak. Yang jelas di Mekah sama Madinah mereka bisa berbahasa Indonesia, khususnya para pedagang. Dan kebanyakan dari mereka itu fasih banget dalam berbahasa Indonesia. Bahkan mereka juga bisa tawar-menawar dengan berbahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang khawatir, yang galau, misalkan kalau kenapa gimana, nanti di sana jangan khawatir, semuanya ada jalannya dari Allah. Kalau udah teman-teman udah diundang ke Arab Saudi, udah diundang buat umrah, insya Allah semua jalannya akan dimudahkan oleh Allah juga. Semangat ya teman-teman buat yang mau umroh, apalagi saat ini Ka'bah udah katanya, aku nggak tahu, semoga aja bener, amin. Ka'bah udah dibuka, kita udah bisa sholat di Hijr Ismail, udah bisa cium Hajar Aswad katanya. Aku nggak tahu ya kebenarannya, mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga aja ini jalan dari Allah, jalan dibuka lebar buat kita yang pengen umroh atau pengen haji di tahun depan, insya Allah. Semoga dimudahkan. Dan ini sedikit cerita dari aku. Mungkin aku agak lebay ya teman-teman, dan mungkin ada logat daerah yang aku kebawa di sini. Aku mohon maaf, dan mohon maaf juga ada lebih atau kurangnya kata-kata aku yang menyinggung ataupun yang agak kurang enak didengar. Aku mohon maaf banget sama teman-teman. Aku cuman pure pengen sharing, pengen ngasih tahu sama teman-teman, jangan khawatir. Semuanya kalau udah ditakdirkan sama Allah, semuanya akan mudah insya Allah. Jadi teman-teman buat yang umroh semangat, buat yang pengen umroh semoga dimudahkan. Dan segitu dulu buat hari ini, semoga videonya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, saran, ataupun kritikan, boleh langsung tulis di kolom komentar, atau boleh ke Instagram aku MyKIY, ataupun ke TikTok aku dengan judul yang sama, MIY Journey. Sekian dulu teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketinggalan. Teman-teman, ini video sesuai dengan pengalaman aku, dan aku aku menceritakannya pun sesuai dengan pengalaman aku. Jadi ini belum tentu buat hampir semuanya Arab Saudi bisa bahasa Indonesia, ataupun semua rakyat Mekah ataupun rakyat Madinah bisa bahasa Indonesia. Aku nggak bilang kayak gitu, aku cuma bilang hampir semua pedagangnya bisa berbahasa Indonesia, dan itu cuma di wilayah Mekah ataupun Madinah. Dan juga hampir semuanya itu memiliki uang rupiah, dan bukan berarti karena video ini teman-teman langsung mikirnya semua orang yang ada di Mekah ataupun Madinah itu punya uang rupiah. Enggak ya teman-teman. Jadi harus digarisbawahi, ini tuh hampir semua pedagang di Arab Saudi dan orang-orang di Mekah, khususnya Mekah sama Madinah, itu bisa berbahasa Indonesia. Dan hampir semua pedagang di Mekah ataupun Madinah itu punya uang rupiah. Hampir semua ya teman-teman, bukan semuanya. Dan hampir semua orang ya teman-teman, bukan semuanya. Jadi aku garis bawahi lagi, aku ingatin lagi, ini videonya sesuai dengan pengalaman aku. Aku nggak tahu, mungkin nanti sama teman-teman pengalamannya berbeda, ataupun nanti teman-teman ketemu lah, kok nggak semuanya sih berbahasa Indonesia gitu. Jadi ini tuh sesuai dengan pengalaman aku. Sekali lagi, hampir semuanya, bukan semuanya, tapi hampir semuanya. Dan ini pun pedagang kebanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum.